Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Eri Aryani, di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini harapan kami semua pecinta daripada channel Living for Christ Indonesia dalam keadaan yang sehat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, tentunya tetap semangat. Haleluya, hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari seorang pendeta wanita yang cantik tentunya. Dan ibu pendeta ini akan membagikan cerita buat kita supaya iman kita semakin kuat. Dan biar kita semua yang boleh mendengarkan kesaksian dari hambanya ini boleh memperoleh roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan seorang pendeta wanita. Beliau adalah Ibu Pendeta Diana Harita. Shalom Ibu. Shalom Ibu. Apa kabar Bu Diana? Wow, luar biasa. Cantik sekali Ibu Pendeta, menyala-nyala. Wow, benar dan ceria ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu Pendeta Diana Harita menggembalakan sebuah gereja GMA, Gereja Misi Amanat Agung di Purbalingga, Jawa Tengah. Wow, luar biasa ya Ibu Pendeta ya. Wah Bu, kami berterima kasih loh kalau kami disambut, kami boleh mendengarkan satu kesaksian dari Ibu Pendeta Diana. Mungkin Ibu bisa bagi kesaksian bagi kami, gimana sih Tuhan memanggil Ibu untuk melayani Tuhan tentunya di sebuah daerah ya. Dan saya kayaknya Ibu Pendeta ini bukan asli dari Jawa. Iya benar. Saya dari suku Nias. Wow, Sumatera ya. Ya Sumatera. Jauh ke tanah Jawa pasti ada panggilan yang dahsyat dari Tuhan. Benar. Boleh berbagi nih Bu? Boleh. Iya. Puji nama Tuhan. Nama saya Pendeta Diana Harita. Asal saya dari Nias. Awalnya saya mendapat panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingat dulu waktu saya masih SD, saya pernah mengucapkan kalau nanti saya besar, saya mau jadi pendeta. Tetapi berjalannya waktu, cerita itu terkubur. Setelah saya remaja dan menjadi dewasa, saya lupa dengan apa itu perkataan saya. Dan suatu hari saya kena kecelakaan yang sangat hebat. Nah, dan lewat kecelakaan ini saya bertemu dengan seorang pelayan Tuhan dan saya dilayani dan saya ditanya apakah saya mau jadi hamba Tuhan setelah saya sembuh. Pada waktu itu dengan keadaan saya yang belum baik, saya itu belum mengerti namanya hamba Tuhan. Tetapi ketika saya mengalami mujizat Tuhan dan saya sembuh, saya mencari pelayan Tuhan yang sudah melayani saya di rumah sakit dan saya bertemu dan saya beribadah dan saya mengalami kelahiran baru karena dulu saya memang orang Kristen tapi saya belum lahir baru. Saya Kristen tapi KTP-nya doang. Dulu berdoa itu dicatat gitu. Dari kecil saya suka melayani sekolah minggu, melayani di ibadah remaja. Tapi di situ saya belum mendapatkan yang namanya panggilan Tuhan gitu. Tapi setelah lewat kejadian itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu bahwa hidup saya ini hanyalah anugerah Tuhan. Dari situlah saya mengambil keputusan. Saya mau memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saya mau nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya. Saya mau jadi saksi Tuhan. Amin, haleluya. Wow, kesaksian yang luar biasa. Wow, Ibu Pendeta, ini tentunya Ibu itu mengalami satu kelahiran baru. Ya, reborn, ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini sudah berapa tahun Ibu melayani Tuhan? Saya diutus dari umur 22 tahun ke sebuah cabang. Merintis itu berarti sekarang saya sekitar sudah 18 tahun. Wow, sudah 18 tahun. Ya, dari umur masih muda, saya menyerahkan diri pada Tuhan dan sampai hari ini, puji Tuhan.
Wow, Ya. dahsyat sekali ya. Ini satu pertemuan pribadi yang mengubah hidup Ibu Pendeta. Padahal dari kecil Kristen tentunya ya. Iya, Orang Nias itu kan dari kecil nenek moyang Kristen. dari nenek moyang saya itu Kristen, tapi KTP. KTP ya. Banyak loh yang seperti ini Bu Pendeta. Saya pribadi pun mengalami hal seperti itu. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan sejak itu kita berubah. Jadi Kristen yang sejati, betul-betul mengikuti ajaran Kristus. Ya. Wah, luar biasa ya Bu Pendeta, ini kesaksian yang dahsyat. Nah, Ibu ini dipanggil dari Kristen sebenarnya. Ya. Tapi mengalami hidup baru dan Ibu sekarang melayani Tuhan. Tentunya Ibu juga mau semua orang Kristen yang masih Kristen KTP itu mengalami pembaruan yang seperti Ibu Pendeta alami. Nah, visi misi apa yang Tuhan taruhkan di hati Ibu? Saya rindu kiranya di setiap kesaksian hidup saya yang begitu dahsyat, Tuhan menolong saya. Saya rindu banyak orang diberkati. Dan yang kedua, saya rindu supaya di kesaksian hidup saya banyak jiwa diselamatkan. Itu adalah satu visi misi saya, kenapa saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan gitu untuk menjadi saksi Tuhan. Karena saya tahu bagaimana saya dulu dan saya rindu supaya orang yang belum mengenal pelayanan baru, termasuk keluarga saya, juga bisa mengalami kelahiran baru. Sebagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka. Dan saya juga punya visi mendukung pelayanan suami saya sebagai misionaris yang melayani, membuka cabang di setiap kota. Ya, saat ini suami saya baru saja membuka cabang di Jogja. Dan kerinduan kami, misi kami sekarang ini adalah memuridkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan pada kami menjadi murid, sehingga mereka jadi murid dan kami boleh membuka di kota-kota yang lain. Betul. Itu yang paling penting ya, memuridkan, membuat mereka paham akan firman Tuhan. Nah, kalau saya boleh sebut Ibu Pendeta itu, Ibu itu Kristen rohani, Kristen yang sudah mengalami pembaruan roh. Tentunya Ibu mengalami tantangan. Pasti. Gimana tuh Bu? Pasti. Ketika saya menyerahkan hidup saya untuk jadi hamba Tuhan, pertama yang saya alami tantangan dari keluarga saya. Mama saya, kakak abang saya, ipar-ipar saya tidak setuju. Ya, karena mereka taunya hamba Tuhan itu tidak ada gaji. Jadi mereka berkata, nanti kalau saya jadi hamba Tuhan, mau makan apa? Itu. Lalu saya menjawab bahwa hidup saya ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Jangan khawatir dengan hidup saya. Kalau Tuhan yang sudah memanggil saya percaya juga Tuhan akan melihara hidup saya. Amin. Dan yang kedua, mereka tidak setuju saya menjadi hamba Tuhan karena keluarga saya masih gereja yang belum lahir baru. Saya menyerahkan diri di gereja karismatik dan mereka merasa saya itu sesat. Ya, saya sesat karena beda. Karena ada kalau di karismatik itu kita memuji menyembah Tuhan, ekspresi yang menyala-nyala. Dan mereka berkata, wah ini kamu udah sesat gitu. Ya. Dan mereka mulai mengutuk-ngutuk saya, juga om saya, paman saya, semua keluarga saya yang berkata sama saya, kamu sudah hidup, sudah diurus, tapi kamu tidak tahu diri, kamu tidak tahu balas budi, kamu malah jadi hamba Tuhan. Kamu tahu enggak, kamu tidak akan dapat apa-apa. Tapi saya tidak pernah menghiraukan tantangan itu karena saya tahu Tuhan begitu mengasihi saya. Karena saya tahu kalau bukan karena Tuhan, saya sudah mati. Saya sudah di dalam kubur karena saya tahu kejadian apa yang menimpa saya. Bahkan banyak orang yang berkata saya sudah meninggal. Tapi karena kasih Tuhan, bahkan saya bisa berdiri pun itu karena mujizat. Jadi itu sebabnya apapun tantangan-tantangan yang saya alami, saya tidak pernah hiraukan.
Saya dihalangi untuk datang ibadah, dihalangi untuk melayani sama abang saya. Saya mau dibuang, dikatakan kamu bukan adik saya lagi, kamu bukan bagian dari keluarga lagi. Saya tidak sakit hati dan saya juga tidak marah kepada mereka karena saya tahu bahwa apa yang mereka katakan itu mereka tidak mengerti. Karena mereka belum mengerti panggilan Tuhan. Karena mereka belum lahir baru seperti saya. Saya juga dulu berkata demikian. Saya pikir itu sesat. Tapi ketika saya masuk ke dalam bahwa semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua Alkitabiah. Itu sebabnya saya terus maju. Dan puji Tuhan dengan pertolongan tangan Tuhan. Saya tidak didukung sepeser pun dari keluarga. Yang mendukung saya satu-satunya Tuhan Yesus. Amin. Dengan berbagai cara Tuhan menolong saya sampai saya bisa menyelesaikan kuliah saya dan sampai saya bisa jadi hamba Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan pada hari ini. Jadi ini perbuatan dan karya Roh Kudus di dalam hidup Ibu Pendeta ya. Memang akan mengalami tantangan menghadapi orang-orang yang belum mengalaminya ya. Nah justru itu memang sih kita sepertinya dimusuhi ya. Bagi kita adalah memberkati, mendoakan mereka supaya mereka juga mengalami apa yang Ibu Pendeta Diana alami. Bahkan bukan keluarga saja, semua orang Kristen harus mengalami yang namanya encounter, pertemuan pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kristus ya. Wow, ini kesaksian yang luar biasa. Saya yakin Ibu Pendeta ini kan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Sudah berapa gereja Bu yang Tuhan berikan kepada Ibu dan suami untuk digembalakan? Sebelum saya di Jawa, saya merintis di Pulau Nias. Wow. Hampir 11 tahun. Sama-sama orang Nias? Sama suami? Tidak, suami saya orang Jawa. Oh ya. Ya. Waktu saya diutus ke Nias itu masih sendiri. Oh, oke. Saya berumur 22 tahun. 22 tahun sudah melayani. Wow. Dan saya waktu itu posisinya saya pemimpinnya dan saya memiliki seorang penolong juga wanita. Dan kami memulai pelayan itu dari nol. Ya hanya dengan perkenalan orang tua teman kami sama-sama sekolah pendeta di Medan. Kami diperkenalkan dan lewat keluarga ini dengan 2 orang tua di rumah. Disitulah kami buka pelayanan. Dan sampai pelayanan itu jadi dan setelah saya mendapatkan panggilan Tuhan kembali untuk ke Jawa, saya tinggalkan pelayanan itu dan saya pelayanan lagi di Jawa. Dan sekarang puji nama Tuhan kita dipercayakan lagi untuk buka pelayanan di Jogja. Jadi ada 3 yang sudah pernah saya jalan. Amin. Pasti Tuhan tambahkan lagi. Amin. Digembalakan oleh Ibu Pendeta yang penuh dengan Roh Kristus tentunya. Amin. Satu kerinduan apa yang Ibu belum dapatkan sampai hari ini? Kerinduan di dalam pelayanan. Kerinduan di dalam pelayanan ya Bu ya. Saya rindu supaya kami punya tempat ibadah. Amin. Itu karena sudah beberapa tahun kami melayani, kami belum punya tempat ibadah. Ya, saat ini kami masih ibadah di rumah dan itu kerinduan, itu doa saya setiap hari supaya Tuhan menyatakan mukjizatnya, kami punya tempat ibadah sendiri. Sudah berapa kali saya melihat dalam doa, di dalam doa puasa, waktu kami berdoa di Taman Getsemani di Ungaran gitu, situ saya pernah melihat penglihatan bahwa di sebelah rumah kami tanah kosong itu ada bangunan rumah doa gitu. Karena di tempat kami sekarang itu hanya kami di sana anak Tuhan, tetapi anugerah Tuhan orang-orang sekeliling sana mereka datang minta doa. Nah jadi kami rindu supaya di samping rumah kami itu ada rumah doa khusus. Sehingga kalau jiwa-jiwa itu datang minta doa dan didoakan, ada tempat khusus untuk mendoakan mereka sehingga tidak terganggu. Karena kalau kita berdoa memuji menyembah Tuhan, itu kan rumah kami agak di depan jalan juga gitu. Dan itu sudah berapa kali saya lihat dalam doa dan juga suami saya. Dan saya percaya kalau itu adalah daripada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Sebabnya itu sebuah kerinduan saya yang sangat dalam. Saat ini saya rindu kami punya tempat ibadah. Amin.
percaya dan imani Tuhan pasti sediakan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Diana yang sudah membagi kesaksian bagi kami. Biar Tuhan yang memberkati pelayanan Ibu dan Ibu semakin dipakai Tuhan bersama suami dan keluarga. Terima kasih kesaksiannya Ibu Pendeta Diana. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa dari Ibu Pendeta Diana. Dan kita percaya bahwa ada satu pesan Tuhan di mana saudara setelah menyaksikan kesaksian ini, saudara mungkin mulai digerakkan Tuhan untuk boleh mendukung pelayanan hambanya ini. Hambanya ini merindukan satu tempat rumah ibadah. Kalau saudara sudah digerakin oleh Roh Tuhan, ada rekening dari hambanya ini, saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara kepada rekening tersebut. Percayalah, setiap persembahan kita untuk memperluas kerajaan Allah, saudara sedang menabung, sedang investasi harta saudara di surga, di tempat kekal. Amin saudara. Terima kasih saudara sudah menyaksikan channel Living for Christ Indonesia. Nantikan kami hadir kembali dengan episode selanjutnya, tentunya dengan kesaksian hamba Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa saudara untuk tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini semakin memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.